Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Cafe Cappuccino berdiri megah di sudut perempatan kota yang indah, dengan arsitektur yang elegan dan desain interior yang modern. Suasana di dalam cafe sangat nyaman, dengan pencahayaan yang lembut dan aroma kopi yang harum. Di luar, taman kota yang hijau dan bunga-bunga yang indah menambah kesan yang damai dan santai. Suara musik jazz yang lembut dan obrolan pelanggan yang santai menciptakan suasana yang sempurna untuk bersantai dan menikmati secangkir kopi. Di tengah-tengah kesibukan kota, Cafe Cappuccino menjadi oasis yang tenang dan damai. Tempat orang-orang dapat melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Pada masanya, jaringan kafe milik Bapak Surya sangat dikenal di seluruh penjuru negeri. Setiap gerainya selalu ramai pengunjung, menjadi simbol kesuksesan dan gaya hidup modern. Dengan puluhan cabang tersebar di kota-kota besar, Bapak Surya menikmati puncak kejayaan sebagai seorang konglomerat. Kehidupan mewah, pengakuan publik, dan stabilitas finansial seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehariannya. Asetnya berlimpah, investasi merambah berbagai sektor, dan namanya tercatat dalam jajaran pebisnis paling berpengaruh. Namun, seperti pepatah mengatakan, roda selalu berputar. Perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Daya beli masyarakat menurun drastis. Persaingan di industri kafe semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain baru yang menawarkan konsep lebih inovatif dan harga yang lebih kompetitif. Bapak Surya, yang terbiasa dengan resep sukses lamanya, terlambat menyadari pergeseran tren ini. Ia mempertahankan menu klasik, desain interior yang mulai ketinggalan zaman, dan harga yang tidak lagi relevan dengan kondisi pasar. Pelanggan mulai beralih ke tempat lain. Gerai-gerai yang dulunya ramai kini tampak sepi. Omset menurun drastis, sementara biaya operasional tetap tinggi. Beban utang bank yang menumpuk untuk ekspansi. Bisnis di masa lalu kini menjadi mimpi buruk yang menghantui. Karyawan mulai mengeluh gaji terlambat dibayar. Pemasok menuntut pembayaran tagihan yang tertunggak. Situasi semakin memburuk ketika beberapa cabang terpaksa ditutup. Reputasi Bapak Surya yang dulu cemerlang kini tercoreng. Berita kejatuhannya menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis. Stres dan tekanan mental mulai mempengaruhi kesehatannya. Ia mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan bisnisnya. Mulai dari potongan harga besar-besaran, mengganti sebagian menu, hingga mencari pinjaman baru. Namun semua upaya tersebut hanya menunda kejatuhan yang tak terhindarkan. Akhirnya, di titik terendah, semua gerai kafe miliknya harus ditutup, menyisakan tumpukan utang dan rasa putus asa yang mendalam. Semua asetnya disita untuk menutupi sebagian kecil dari utang yang ada. Kehidupan mewah yang dulu dinikmatinya kini sirna. Ia dan keluarganya harus pindah ke rumah yang jauh lebih sederhana, meninggalkan gemerlap kehidupan yang pernah mereka miliki. Bapak Surya yang gagah perkasa kini terlihat rapuh, kehilangan semangat dan arah. Ia merasa dunia telah meninggalkannya, dan masa depannya tampak kelam tanpa harapan. Kejatuhan ini bukan hanya merenggut kekayaannya, tetapi juga harga dirinya. Di tengah keputusasaan yang melanda, muncul secercah harapan dari sumber yang paling tidak terduga. Hadi, seorang pegawai Bapak Surya yang telah lama bekerja di salah satu gerai kafenya. Hadi bukanlah sosok penting dalam struktur perusahaan Bapak Surya. Ia hanyalah seorang barista biasa yang dikenal jujur, rajin, dan berdedikasi tinggi. Namun, Hadi memiliki pandangan yang berbeda. Ia melihat kebaikan dalam diri Bapak Surya. Meskipun sang konglomerat telah kehilangan segalanya, Hadi tidak hanya melihat mantan bosnya sebagai orang yang gagal, melainkan sebagai seseorang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Dengan tabungan seadanya yang ia kumpulkan bertahun-tahun dari gajinya yang pas-pasan, Hadi menawarkan bantuan finansial kepada Bapak Surya.
Jumlahnya memang tidak seberapa dibandingkan dengan besarnya utang Bapak Surya. Tetapi ketulusan dan niat baik Hadi sungguh luar biasa. Lebih dari sekadar uang, Hadi juga menawarkan ide-ide segar untuk memulai bisnis baru dalam skala yang lebih kecil. Ia mengamati perubahan tren pasar, memahami selera konsumen muda, dan memiliki konsep kafe sederhana, namun menarik yang berfokus pada kualitas kopi dan pelayanan personal. Hadi yakin bahwa masih ada celah di pasar yang bisa dimanfaatkan. Bahkan dengan modal terbatas, ia mengusulkan agar Bapak Surya memulai kembali dari bawah. Mungkin dengan sebuah kafe kecil di lokasi yang strategis, tetapi dengan biaya sewa yang terjangkau. Hadi juga menawarkan diri untuk mengelola operasional sehari-hari, memanfaatkan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai barista dan memahami seluk-beluk bisnis kafe dari sisi praktis. Pada awalnya, Bapak Surya merasa ragu dan malu menerima bantuan dari mantan pegawainya. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia membutuhkan uluran tangan dari seseorang yang gajinya selama ini ia bayar. Namun, melihat ketulusan di mata Hadi dan tidak adanya pilihan lain, Bapak Surya akhirnya luluh. Ia menyadari bahwa bantuan ini datang dari hati yang tulus, bukan dari motif tersembunyi. Ia mulai mendengarkan dengan serius setiap ide yang disampaikan Hadi, dan perlahan, secercah harapan mulai tumbuh di hatinya yang hampir padam. Inilah awal dari sebuah kemitraan yang tidak biasa antara seorang mantan konglomerat yang jatuh miskin dan seorang pegawai rendahan yang berhati mulia, bersatu untuk bangkit dari keterpurukan. Keputusan Bapak Surya untuk menerima tawaran Hadi menjadi titik balik dalam kehidupannya. Mereka memulai dengan konsep kafe yang sangat sederhana, menempati sebuah ruko kecil di pinggiran kota. Bapak Surya menggunakan sisa-sisa aset yang masih bisa diselamatkan dan tabungan Hadi sebagai modal awal. Pembagian tugas sangat jelas. Bapak Surya, dengan pengalamannya di bidang manajemen dan strategi bisnis, bertanggung jawab untuk perencanaan jangka panjang, negosiasi dengan pemasok, dan aspek legal. Sementara itu, Hadi, dengan pengalamannya di lini depan, mengelola operasional harian, melayani pelanggan, memastikan kualitas produk, dan melatih karyawan baru yang jumlahnya masih sangat terbatas. Kemitraan ini unik karena tidak didasarkan pada kesetaraan finansial, melainkan pada kepercayaan dan saling menghargai. Hadi menghormati Bapak Surya sebagai mentor dan figur yang lebih berpengalaman. Sementara Bapak Surya menghargai Hadi atas ketulusan, dedikasi, dan pemahaman mendalamnya tentang operasional kafe di tingkat paling dasar. Mereka bekerja bahu-membahu, melupakan status sosial yang pernah memisahkan mereka. Bapak Surya belajar banyak dari Hadi tentang pentingnya detail kecil dalam operasional, bagaimana berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan bagaimana membangun loyalitas melalui pelayanan yang tulus. Hadi, di sisi lain, belajar dari Bapak Surya tentang visi bisnis yang lebih luas, bagaimana mengelola keuangan, dan bagaimana menghadapi tantangan pasar dengan strategi yang matang. Kafe kecil mereka tumbuh perlahan namun pasti. Kualitas kopi yang disajikan sangat baik, berkat pengetahuan Hadi dalam memilih biji kopi terbaik, dan teknik brewing yang tepat. Layanan yang ramah dan personal menciptakan suasana yang nyaman bagi para pelanggan. Mereka juga inovatif dalam menciptakan menu baru yang sesuai dengan selera lokal, seringkali berdasarkan masukan langsung dari pelanggan. Berita tentang kafe kecil yang dikelola oleh mantan konglomerat dan pegawainya ini menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang tertarik untuk mencoba, dan mereka datang bukan hanya karena penasaran, tetapi juga karena kualitas dan suasana yang ditawarkan. Kafe ini menjadi lebih dari sekadar tempat minum kopi. Ia menjadi simbol kerja keras, ketulusan, dan harapan untuk bangkit dari kegagalan. Keberhasilan kafe kecil ini memberikan suntikan semangat baru bagi Bapak Surya. Ia mulai melihat bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari besarnya aset dan jumlah cabang, tetapi dari kepuasan pelanggan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemitraan dengan Hadi mengajarkan Bapak Surya arti sejati dari kerja tim, dan pentingnya menghargai setiap individu tanpa memandang status sosial. Hubungan kerja yang erat antara Bapak Surya dan Hadi lambat laun berkembang menjadi hubungan keluarga.
Bapak Surya memiliki seorang putri sematawayang bernama Sere. Selama masa sulit, Sere menjadi saksi mata betapa tulusnya Hadi membantu ayahnya. Ia melihat Hadi bekerja tanpa lelah, memberikan saran yang konstruktif, dan selalu ada di saat-saat ayahnya membutuhkan dukungan baik moral maupun materi. Sere yang awalnya hanya mengenal Hadi sebagai salah satu karyawan ayahnya, mulai melihat sosok yang berbeda dalam diri Hadi. Hadi adalah pria yang pekerja keras, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki hati yang mulia. Ia tidak pernah memanfaatkan situasi sulit Bapak Surya. Sebaliknya, ia adalah pilar kekuatan yang membantu ayahnya berdiri kembali. Seiring waktu, benih-benih asmara mulai tumbuh antara Sere dan Hadi. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam pandangan hidup, nilai-nilai moral, dan komitmen terhadap keluarga. Bapak Surya, yang awalnya mungkin tidak pernah membayangkan putrinya akan jatuh hati pada pegawainya, melihat kebahagiaan di mata Sere dan perubahan positif dalam sikap putrinya. Ia juga menyaksikan bagaimana Hadi memperlakukan Sere dengan penuh kasih sayang dan hormat. Setelah melalui pertimbangan matang dan diskusi mendalam dengan Sere, Bapak Surya memberikan restunya. Ia melihat bahwa Hadi adalah pasangan yang tepat untuk putrinya. Seseorang yang tulus mencintai Sere dan memiliki potensi untuk membangun masa depan yang cerah. Pernikahan antara Sere dan Hadi bukanlah pernikahan yang didasarkan pada kekayaan atau status sosial, melainkan pada cinta, rasa hormat, dan ikatan batin yang kuat. Pernikahan ini menjadi simpul penguat yang luar biasa bagi kemitraan bisnis mereka. Hadi kini bukan hanya mitra bisnis dan menantu bagi Bapak Surya, tetapi juga bagian dari keluarga. Ikatan keluarga ini menambah dimensi baru dalam hubungan kerja mereka, membuat kerjasama menjadi lebih solid dan didasarkan pada rasa saling memiliki. Sere juga ikut berperan dalam bisnis keluarga, memberikan ide-ide kreatif dan membantu dalam pemasaran melalui media sosial yang sangat relevan dengan target pasar mereka. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan kekuatan dan sumber daya untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Keluarga besar kini bersatu padu, bekerja keras untuk menggapai kembali kesuksesan. Dengan Hadi sebagai bagian integral dari keluarga dan bisnis tersebut, dengan dukungan penuh dari keluarga yang kini semakin solid berkat pernikahan Sere dan Hadi, bisnis kafe mereka mengalami kebangkitan yang luar biasa. Konsep kafe yang sederhana namun fokus pada kualitas dan pelayanan ternyata sangat disukai oleh masyarakat. Dari satu ruko kecil, mereka mulai membuka cabang-cabang baru di lokasi strategis lainnya. Setiap cabang baru dirancang dengan hati-hati, tetap mempertahankan suasana nyaman dan hangat yang menjadi ciri khas mereka, tetapi dengan sentuhan modern yang menarik bagi generasi muda. Menu mereka berkembang, tidak hanya menawarkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga berbagai makanan ringan dan berat yang lezat, disesuaikan dengan selera lokal. Kualitas selalu menjadi prioritas utama, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian. Pelayanan yang ramah dan personal juga terus ditingkatkan, menciptakan pengalaman yang berkesan bagi setiap pelanggan. Bapak Surya dengan pengalamannya di masa lalu, kembali mengambil peran strategis dalam pengembangan bisnis. Ia merancang strategi ekspansi yang hati-hati namun ambisius, mencari peluang pasar baru, dan membangun jaringan dengan pemasok dan mitra bisnis potensial. Namun ia tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dengan berekspansi terlalu cepat dan mengabaikan detail operasional. Ia banyak belajar dari keruntuhannya dan kini lebih bijak dalam setiap keputusan bisnis. Hadi, sebagai direktur operasional, memastikan bahwa standar kualitas dan pelayanan di setiap cabang selalu terjaga. Ia secara rutin mengunjungi setiap cabang, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Pengalamannya bertahun-tahun di lini depan, membuatnya memahami betul apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan. Sere juga berperan aktif, terutama dalam bidang pemasaran dan branding. Ia memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, menciptakan konten yang menarik, dan berinteraksi dengan pelanggan secara online. Sentuhan kreatif dan pemahaman Sere
tentang tren digital memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis keluarga mereka. Keberhasilan bisnis ini tidak hanya mengembalikan kejayaan finansial bagi Bapak Surya dan keluarganya, tetapi juga membawa kehidupan yang harmonis dan penuh rasa syukur. Utang-utang lama berhasil dilunasi. Mereka mampu membeli kembali rumah yang lebih layak, tetapi tidak kembali tenggelam dalam kemewahan yang berlebihan seperti dulu. Mereka menjadi lebih menghargai setiap hasil kerja keras dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kebangkitan bisnis ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketulusan dan dukungan keluarga, kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Di tengah kesibukan mengelola bisnis yang kembali sukses, Bapak Surya dan keluarganya mengalami perubahan yang mendalam dalam kehidupan spiritual mereka. Kejatuhan yang mereka alami di masa lalu telah membuka mata mereka terhadap kerapuhan materi dan pentingnya mencari makna hidup yang lebih dalam. Mereka mulai merenungkan tentang arti sejati kebahagiaan yang ternyata tidak hanya terletak pada kekayaan dan kesuksesan duniawi, tetapi juga pada ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Hadi, yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang religius, memainkan peran tidak langsung dalam perjalanan spiritual keluarga Bapak Surya. Keteguhan iman Hadi, akhlak mulianya, dan cara ia menyikapi pasang surut kehidupan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, menjadi inspirasi bagi Bapak Surya dan keluarganya. Mereka melihat bahwa kebahagiaan sejati Hadi tidak bergantung pada harta, melainkan pada keyakinannya yang kuat. Bapak Surya dan keluarganya mulai mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam, agama yang dianut oleh Hadi. Mereka membaca buku-buku, mendengarkan kajian, dan berdiskusi dengan Hadi tentang berbagai aspek kehidupan dalam perspektif Islam. Perlahan, hati mereka terbuka. Mereka menemukan kedamaian dan ketenangan dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya ketauhidan, akhlak mulia, kepedulian sosial, dan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Ajaran-ajaran tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup yang selama ini mungkin tidak pernah mereka pikirkan di masa kejayaan. Mereka belajar tentang konsep rezeki yang tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan, keluarga harmonis, dan rasa syukur. Mereka memahami bahwa kekayaan hanyalah titipan, dan tanggung jawab seorang Muslim adalah menggunakan kekayaannya di jalan yang diridai Tuhan. Proses ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan perjalanan yang penuh perenungan dan pendekatan diri. Akhirnya, dengan kesadaran penuh, Bapak Surya, istrinya, dan Sarah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mereka mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen itu menjadi titik balik yang paling penting dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan beban di hati terangkat, digantikan oleh kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kehidupan keluarga mereka kini tidak hanya fokus pada kesuksesan bisnis, tetapi juga pada penguatan iman dan ibadah. Mereka mulai menjalankan syalat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan mempelajari lebih dalam tentang syariat Islam. Perubahan ini disambut dengan bahagia oleh Hadi, yang kini menjadi imam bagi keluarga baru mereka. Ia terus membimbing mereka dalam mendalami ajaran agama, menjadi teladan dalam akhlak, dan bersama-sama mereka membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah di bawah naungan Islam. Setelah meraih kesuksesan kembali dalam bisnis dan menemukan ketenangan dalam keyakinan baru, Bapak Surya dan keluarganya merasa bahwa ada satu puncak syukur yang harus mereka tunaikan, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Bagi Bapak Surya dan keluarganya, haji bukan hanya kewajiban, tetapi juga puncak dari perjalanan panjang mereka. Sebuah bentuk syukuran terbesar atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersyukur atas kesempatan kedua dalam hidup mereka, atas kebangkitan bisnis yang tak terduga, atas keluarga yang harmonis, dan yang terpenting, atas hidayah Islam yang telah membuka hati mereka. Persiapan untuk menunaikan ibadah haji dilakukan dengan penuh semangat dan kekhusyukan. Mereka mendaftar,
mengikuti manasik haji, dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. Perjalanan menuju Tanah Suci adalah momen yang sangat dinanti-nantikan. Setibanya di Makkah, mereka merasakan getaran spiritual yang luar biasa. Melihat Baitullah Ka'bah untuk pertama kalinya, melaksanakan tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumrah di Mina, dan semua rangkaian ibadah haji lainnya dilakukan dengan penuh penghayatan. Setiap ibadah membawa makna yang mendalam, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan persaudaraan sesama muslim dari seluruh penjuru dunia. Bapak Surya yang dulunya adalah seorang konglomerat yang terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan, kini dengan rendah hati menjalankan ibadah haji bersama jutaan umat muslim lainnya, merasakan persamaan derajat di hadapan Sang Pencipta. Ia merenungi kembali perjalanan hidupnya, dari puncak kejayaan yang fana, kejatuhan yang menghancurkan, hingga kebangkitan yang penuh berkah. Ia menyadari bahwa semua itu adalah kehendak dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di Tanah Suci bersama istri, putri dan menantunya Hadi, semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Mereka saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menikmati setiap momen ibadah bersama. Setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna, mereka kembali ke tanah air dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan predikat haji yang insya Allah mabrur. Kepulangan mereka disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga dan kerabat. Pengalaman spiritual di Tanah Suci semakin memperkuat keimanan mereka dan memberikan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Mereka semakin termotivasi untuk berbuat kebaikan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menyebarkan ajaran Islam melalui akhlak mulia dan perbuatan nyata. Ibadah haji menjadi penutup yang indah bagi kisah kebangkitan seorang konglomerat. Dari kehancuran bisnis menuju kesuksesan materi dan spiritual, yang berpuncak pada penyerahan diri total kepada Sang Khalik. Kisah Bapak Surya adalah sebuah narasi inspiratif tentang ketahanan manusia, kebaikan hati dan kekuatan transformasi spiritual. Dari puncak kejayaan yang materialistis, ia mengalami kejatuhan yang menghancurkan, namun bangkit kembali tidak hanya secara finansial, tetapi juga menemukan makna hidup yang lebih dalam melalui agamanya. Bantuan tulus dari Hadi, seorang pegawai yang berhati mulia, menjadi katalisator kebangkitan ini, yang kemudian diperkuat dengan ikatan keluarga melalui pernikahan. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian dan tujuan Anda. Serta apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, ya, serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengekliknya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta kalau cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.